Nabi itu apa sih? Orang yang dipilih Allah untuk menerima firman disampaikan kepada orang lain. Gitu. Jadi orangnya dan firmannya beda. Orang ini menerima firman. Yesus adalah firman yang jadi orang. Nah, bukan orang yang menerima firman, tapi firman yang jadi orang. Kalau Nabi itu menerima firman sedikit-sedikit dari sumbernya, ya firman ini. Tapi firmannya ini sendiri sekarang jadi orang. Di dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi kalau begitu dia bukan manusia terima firman. Dia adalah realita dari firman itu sendiri. Sepenuhnya. Jadi orang. Jadi kalau dia disebut nabi, boleh. Dan Alkitab memang menyebut dia nabi. Coba kita baca dalam Matius pasal yang ke-21 ayat 11. Orang banyak itu menyebut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret. Ya kan? Nabi Yesus dari Nazaret. Dan Yesus sendiri menyebut dirinya nabi. Kita baca di dalam Markus 6 ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga. Ya, ketika orang Nazaret menolak Yesus, dia mengatakan seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempatnya sendiri. Berarti kalau Yesus menyebut dirinya apa? Nabi. Wanita Samaria menyebut dia juga nabi. Maka kita baca di dalam Yohanes pasal 4. Ayatnya yang ke-19. Yohanes pasal 4 ayat 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku. Ya seharusnya Tuhan dalam terjemahan ini, karena kata krios bisa berarti Tuhan, jangan Tuhan. Ya aneh lah, ada orang Samaria manusia biasa lihat orang laki-laki kok disebut Tuhan, ya aneh, terjemahan ini nggak pas gitu. Ya seharusnya terjemahannya Tuhan. Ya. Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Berarti di dalam Alkitab Yesus memang dinyatakan sebagai nabi. Tapi berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Kalau nabi yang lain itu menerima firman, yang adalah dia sendiri. Dia adalah firman itu yang jadi manusia. Sehingga kalau dia itu nabi, dia adalah nabinya segala nabi, sumbernya kenabian, dia nabi terakhir. Dan dia adalah wahyu pamungkas. Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara. Setelah pada zaman kapan? Zaman dahulu. Terus? Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada. Nah, zaman dulu Allah berulang kali berbicara kepada Nuh, kepada Adam, kepada Abraham, kepada nabi-nabi, berulang kali kan? Dalam berbagai cara, caranya macam-macam, dalam penglihatan, dalam mujizat, dalam wujud malaikat Tuhan atau malak Yahweh dan lain-lain. Allah berbicara kepada nenek moyang kita. Maksudnya apa? Nenek moyang bangsa Israel. Dengan perantara nabi. Itu zaman kapan? Zaman dulu. Jelas? Terus? Maka pada zaman akhir ini, dia telah berbicara kepada kita dengan perantara anak. Stop. Bukan lagi nabi. Cara Allah berbicara pada zaman akhir adalah dengan perantaraan anaknya, yaitu firman-Nya sendiri yang jadi manusia. Dengan demikian Yesus itu nabi terakhir, tidak ada nabi sesudah dia.
Jelas ini ya? Kalau ada orang ngaku nabi sih banyak. Yosef Smith itu juga ngaku nabi dan macam. Ya, banyak. Tapi nabi yang betul-betul menggenapi semua janji-janji Allah yang disampaikan oleh nabi-nabi sebelumnya itu hanya satu, Yesus. Maka dia adalah nabi yang terakhir. Dan dia total betul terakhir. Karena apa? Sebagai nabi dia sudah tidak bisa mati. Jadi kalau gitu kenabiannya bisa diganti tidak? Tidak. Maka kalau ada orang sesudah Yesus datang mengaku nabi, itu bohong. Sebab Yesus kenabiannya masih ada, dia masih hidup kok. Gimana bisa diganti? Jelas ya? Jadi Yesus itulah nabi terakhir, wahyu pamungkas, pernyataan diri yang paling akhir. Ya? Jadi kalau begitu, dalam diri sebagai nabi, dia memang Hamasyah. Nanti kalau gitu Yesus betul. Dia adalah imam, raja, dan nabi yang kekal, dan yang tidak tergantikan, itulah Mesias. Dan itulah pengakuan Rasul Petrus yang menjadi dasar keyakinan Rasulia yang akhirnya berkembang dengan makna yang lebih dalam lagi. Tapi intinya itu. Intinya dia adalah Mesias. Dialah imam, dialah raja, dialah nabi. Dan aku pun berkata kepadamu kembali. Ya, kembali kita ke sana. Matius 16 ayat 18. Kau desilehu. Dan aku berkata kepadamu. Otisi i Petrus, bahwa engkau ini adalah Petrus, ya, menunjuk pada orang. Dan epitafti di Petra, dan di atas batu karang ini dalam bentuk betina ini Petra, yaitu ajaran tadi yang baru saja kita jelaskan begitu luas mengenai Yesus sebagai Mesias anak Allah, ya. Epitafti di Petra, di atas batu karang ini, ikodomiso, aku akan mendirikan mutin eklesia. Saya nggak tahu kenapa LAI menerjemahkannya menjadi jemaat ya. Sebab eklesia belum jemaat itu hanya tempat orang kumpul-kumpul. Ada jemaat majelis taklim, ibu-ibu NU gitu kan. Kan bukan gereja itu. Jemaah nonton bola itu bukan gereja. Seharusnya ya diterjemahkanlah gereja. Sebab gereja itu bahasa Portugis, igreja. Karena kekristenan zaman modern ini datang dulu kan orang Portugis ke Indonesia. Di Indonesia waktu itu belum ada gereja, maka digunakanlah kata Portugis ini. Igreja menjadi gereja. Dan kata igreja ini sebanding dengan kata Spanyol, iglesia. Dan kedengaran sekali, iglesia dari mana kata ini? Iglesia. Berarti terjemahan yang tepat ya gereja, bukan jemaat. Karena jemaat itu hanya kumpulan orang banyak gitu aja. Kan? Bukan gereja. Jelas ini ya? Jadi Kristus mendirikan gerejanya, dasarnya adalah pelayanan para rasul yang dipimpin oleh Petrus. Dan ajaran para rasul yang diakukan oleh Petrus, bukan yang lain. Nah, di dalam gereja inilah. Kita lanjutkan baca itu. Ayat 18 itu. Dan aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Dan aku akan mendirikan gerejaku, alam maut tidak akan menguasainya. Itulah sebabnya mengapa gereja purba yang didirikan Kristus, terutama yang di timur, gereja Ortodoks sekarang, itu sepanjang sejarah mengalami aniaya. Pada waktu zaman sebelum Konstantinus bertobat, banyak orang jadi martir. Setelah bertobat, banyak bidat-bidat yang menganiaya orang Ortodoks juga. Pada waktu perang salib yang mengalami banyak sekali masalah, ya gereja timur diserang sana sini.
Dan tahun 1917 akhirnya negara Kristen Rusia jatuh ke tangan komunis. Ada 40 juta manusia ortodoks yang dibantai dan seterusnya dan seterusnya. Alam maut intinya ingin menyerang gereja yang didirikan Kristus itu, tetapi tetap gereja ini berdiri. Tidak ada gereja yang mengalami aniaya seperti gereja Efesus. Karena itu dijanjikan, alam maut tak dapat mengalahkan. Nah, baik. Jadi kalau begitu, Kristus mendirikan gerejanya, tempat di mana rohnya tinggal. Bersenayang. Gereja bukan gedung loh ya. Gereja manusia yang disatukan oleh baptisan dalam satu iman, di bawah sakramen yang sama, ajaran sama, di bawah kepemimpinan seorang episkop yang mempunyai mata rantai pentabisan dari para rasul. Itu artinya gereja. Maka dikatakan kembali kepada Efesus pasal 2 tadi. Ayat 20 sampai 22. Efesus pasal 2 ayat 20 sampai 22. Yang dibangun di atas dasar para rasul. Ya, dasarnya para rasul, bukan didirikan oleh doktor teologi. Ini doktor teologi bukan, atau pendeta ini pendeta itu bukan. Dasarnya gereja harus langsung dari para rasul, melalui mata rantai ajaran yang tidak berubah, melalui mata rantai sakramen yang tetap dijalankan, melalui mata rantai pentabisan yang dapat dilacak dari satu jarak generasi ke generasi yang lain. Makanya bisa dikatakan itu didirikan di atas dasar para rasul. Kalau tidak bisa membuktikan itu, jangan katakan kamu gereja yang dimaksud dalam Alkitab. Ya, dibangun di atas dasar para rasul, terus dan para nabi, karena waktu itu ada nabi gereja ya, bukan nabi pengganti Kristus. Itu ada karunia kenabian dalam gereja, tapi bukan nabi dalam arti seperti Kristus. Terus dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Ya, Kristus Yesus sebagai batu penjurunya, yaitu ajarannya tadi. Terus di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan. Terus rapi tersusun, makanya ada hierarkinya. Ada episkopnya, ada romonya, ada ini rapi tersusun. Terus menjadi bait Allah yang kudus. Menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Disitulah Roh Kudus berkarya. Makanya Roh Kudus ketika turun pertama yang dibangun adalah gereja. 3.000 orang bertobat dibaptiskan. Jadi gereja itu yang pertama. Makanya setelah pengakuan iman tentang Roh Kudus, aku percaya pada Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi hidup yang keluar dari Bapa, yang bersama Bapa dan Putra dan Semua muliakan, langsung pengakuan iman tentang gereja. Dan aku percaya pada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Di dalam gereja inilah pertumbuhan itu dimungkinkan kita menemukan keselamatan itu. Karena apa? Gereja itu tubuhnya Kristus. Coba kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 23. Efesus pasal 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya. Jemaat, gereja yang adalah tubuh. Terus? Yaitu kepenuhan. Nah, untuk mengerti kepenuhan Kristus kita harus di dalam gereja yang didirikan oleh Kristus melalui para rasulnya. Kalau enggak, ya kita tahu ini dan itu, tetapi kita tidak menemukan kepenuhan itu. Terus? Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Makanya kalau ada orang mengatakan saya tidak butuh gereja, yang penting Kristus. Coba bayangkan ada suami jatuh cinta pada wanita. Aduh, cantiknya perempuan ini, aku kawini kepalanya, aku potong lehernya, kawini kepalanya, tubuhnya aku buang. Mungkin begitu? Enggak lah. Kalau kita cinta kepada Kristus, harus cinta bukan hanya kepalanya, tapi juga tubuh. Kepala dan tubuh. Caput et thorax, kata Agustinus. Kepala dan tubuh. Coba kita baca ayat 21 sampai ya di dalam bahasa Yunaninya di sini. Kephalin tapanda ayat 22. Kepala dari segala sesuatu, hiperpanda di eklesia.
kepala dari segala sesuatu dalam gereja. Ayat 22 itu. Ayat 23. Itis estin yang adalah toso maaftu. Tubuhnya dia. To pliroma, kepenuhan. Tu, kepenuhan dia. Tapanda en pasi plirumen. Dalam segala sesuatu, memenuhi segala sesuatu. Jadi kalau gitu kita tidak bisa mengatakan percaya Kristus tanpa gereja, yaitu bukan Kristusnya Alkitab, Kristus karangan kita sendiri. Kalau begitu. Kristusnya Alkitab adalah Kristus yang terkait dengan gereja. Makanya pengakuan iman gereja purba mengatakan sesudah Roh Kudus aku percaya pada gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan yang akan diselamatkan nanti sejauh kita bagian dari tubuh. Sebab tubuh yang diselamatkan. Bukan hanya perorangan. Kita baca Efesus pasal 5 ayat 23. Efesus pasal 5 ayat 23. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Nah, dialah yang menyelamatkan apa? Tubuh. Tubuh itu apa tadi? Gereja. Kita selamat karena kita bagian dari tubuh Kristus. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Jelas ini ya. Nah, sekarang. Sesudah kita tahu gereja ini, pentingnya gereja ini. Di situ kita menghidupi pertumbuhan kita, kepenuhan Kristus tadi. Nah, pertumbuhan ini pertama-tama karya penebusan Kristus secara sejarah yang disalurkan melalui Roh Kudus di dalam gereja. Itu pengaplikasiannya adalah melalui sakramen. Maka sesudah aku percaya pada satu gereja yang satu, pengakuan iman selanjutnya mengatakan apa? Aku mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Jadi kalau begitu, baptisan ini, mengapa hanya disebut baptisan bukan yang lain? Karena itu pintunya masuk ke sakramen yang lain. Aku mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa. Karena pembicaraan kita ini, maka tapi saya harus dahului yang tadi kita tahu bahwa integralnya ajaran ortodoks. Nggak comot sana, comot sini, enggak. Ini begini karena itu begini karena itu. Halo, how are you? How are you? Come here. Okay, nice to see you too. Okay, have a seat. Father's teaching, okay? Oke, jadi kalau begitu, saudara, kalau kita melihat bahwa ajaran iman Kristen itu tidak seenaknya sendiri, comot sana, comot sini, tidak. Ini merupakan satu kesatuan integral. Ini begini karena itu begitu karena ini, gitu loh. Iman Kristen yang rasulnya itu begitu. Ya. Nah, mari kita kalau gitu berbicara tentang baptisan. Baptisan itu sakramen. Sebenarnya istilahnya ortodoks itu misterion, bukan sakramen. Sakramen itu istilah dari barat. Dari kata sakramentum artinya sumpah setia. Jadi dulunya di dalam budaya Romawi, rakyatnya dibagi dalam dua. Rakyat yang beradab di kota Romawi dengan rakyat desa yang disebut sebagai paganus. Orang-orang desa itu disebut orang-orang paganus, orang desa. Dewa-dewanya juga dewa paganus, akhirnya jadi paganus sekarang itu. Maksudnya desa itu sebenarnya tadi. Jadi kalau orang ini mau menjadi warga kota Roma, mereka melakukan sumpah setia. Lepas dari kehidupan paganus, lepas dari orang Jawa bilang wong desa, gitu. Jadi orang desa, lepas itu untuk menjadi orang beradab. Dengan upacara sumpah setia menjadi penduduk Romawi yang loyal. Nah, upacara inilah yang disebut sebagai sakramentum. Awalnya itu.
Nah, ketika orang Kristen melepaskan dirinya dari kehidupan penyembahan berhala, yang akhirnya paganus itu disamakan dengan penyembahan berhala, pagan, padahal artinya itu tadi desa gitu kan, orang desa artinya. Nah, maka ada acara upacara yang membuat mereka terpisah dari kehidupan lama dengan kehidupan baru, itulah baptisan. Sehingga baptisan itu disebut sebagai sakramentum. Sesuai dengan praktek di dalam budaya Roma. Tapi di timur, karena tidak punya tradisi itu, sebab ibu kota dari kerajaan di timur itu bukan Roma, tapi Konstantinopel. Ya, dan ini bukan tradisi Latin yang ada di timur ini, tradisinya adalah tradisi timur, Yunani, Syria, dan macam-macam. Maka istilah yang digunakan bukan sakramen, tetapi mysterion. Dari kata misteri. Yang artinya, apa yang dilihat dengan mata dan dirasa dengan fisik, itu berbeda secara rohani dengan apa yang terjadi sesungguhnya. Yang dilihat mata, orang dimasukkan ke air basah gitu. Tapi yang terjadi secara rohani, orang itu mati bersama Kristus dan bangkit bersama Kristus. Maka namanya misteri. Yang dilihat orang mata, yang dilihat oleh mata adalah orang diberi minyak dalam krisma. Tapi yang terjadi adalah orang itu menerima meterai karunia Roh Kudus. Yang dilihat mata adalah seorang episkop menumpangkan tangan atas orang yang ditapiskan. Tapi yang terjadi orang itu mendapat transfer kuasa rasulia dan seterusnya. Itulah sebabnya mengapa itu disebut misteri. Di dalam gereja ortodoks sebenarnya sakramen itu tidak dibatasi. Kalau gereja Katolik ada 7, sebenarnya asalnya tidak dibatasi. Segala sesuatu yang menyalurkan berkat ilahi melalui benda jasmani itu bisa dianggap sakramen. Tetapi pada ke-17 ketika kuat-kuatnya pengaruh Yesuit di Rusia terutama, akhirnya angka 7 itu digunakan. Akhirnya gereja ortodoks melihat angka 7 sebagai angka sempurna, itu diambil sebagai simbol kesempurnaan dari sakramen, sehingga juga menggunakan angka 7 ini. Meskipun mempraktekkan yang lain yang sifatnya hampir seperti sakramen, apa penguburan orang mati, ya toh, apa membuat orang menjadi biarawan, itu semacam sakramen, ya. Jadi sebenarnya kalau secara tradisional gereja ortodoks tidak menggunakan istilah 7, tapi sekarang semuanya menggunakan itu karena simbolisme dari angka 7 tadi. Oke, mari kita mulai kalau begitu. Jadi untuk orang diselamatkan, ikut ambil bagian dalam karya penebusan Kristus yang disalurkan melalui Roh Kudus, pertama-tama orang itu harus menerima Kristus atau percaya pada Kristus. Percaya. Dan ketika percaya, dia akan diajar. Mendengarkan berita. Ingat waktu itu belum ada kitab suci loh ya. Awal-awalnya belum ada kitab suci. Makanya ajaran itu bersifat lisan. Ya, setelah mendengar ajaran itu, kata-kata mendengar itu dalam bahasa Yunaninya adalah echo, saya mendengar. Lalu dari kata mendengar menjadi kata katechumenos. Adalah orang-orang yang mendengar. Akhirnya menjadi bahasa Indonesia. Katekumen atau katekisasi itu dari kata mendengar tadi, ya. Dengarkan tuh, tahu kan ada kata katekisasi, saudara? Katekisasi itu dari kata mendengar ajaran, aslinya begitu. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 2. 1 Yohanes pasal yang kedua. Kita baca ayatnya yang ke-20. Oh, saya salah buka, sebentar, saudara. 1 Yohanes pasal 2
ayatnya yang ke 24. Tapi Yohanes 2 ayat 24. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar, bukan apa yang telah kamu baca, enggak. Berarti mereka belajar melalui mendengar, ya seperti sekarang ini saya lakukan, mendengar gitu loh. Zaman awal itu tidak semua orang bisa punya kitab suci, apalagi waktu itu surat Yohanes saja baru ditulis, dan mungkin mereka punya kitab suci, ya kan? Maka mereka mendengar ajaran lisan dari para rasul, ya. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya kapan? Dari mula mereka percaya gitu loh, ya. Terus kan? Itu harus tetap tinggal di dalam harus tetap tinggal di dalam kamu. Pegang itu yang kamu dengar, yang pelajari itu melalui katekisasi. Itulah yang menjadi kebiasaan sekarang, menjadi katekisasi itu. Terus jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Itu. Jadi mendengar ini dulu. Kita baca juga dalam Kisah Rasul 2, orang-orang yang sudah percaya itu apa yang dilakukan? Ayat yang ke-41. Ayat 42. Kisah Rasul 2 ayat 42. Ya 41 42 lah. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul. Ya toh? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Kebiasaan yang sama tetap dilakukan dalam gereja ortodoks. Ajaran rasuliah tetap diajarkan dan kita bertekun dalam ajaran itu. Nah, setelah bertekun dengan ajaran itu, karena mereka yang bertobat itu orang Yahudi yang sedikit banyak telah tahu tentang Allah, telah tahu tentang Mesias, telah tahu tentang itu, maka katekisasinya diberikan setelah mereka dibaptis. Kalau sekarang ya tidak bisa lah. Karena kita tidak tahu apa-apa, harus dikatekisasi dahulu supaya jangan jadi orang Kristen Ortodoks hanya celap-celup aja tanpa tahu mana imannya gitu loh ya. Maka katekisasi harus didahulukan, gitu. Tapi waktu itu karena banyak yang jadi Kristen sudah Yahudi, sudah tahu kitab suci, sudah tahu tentang Allah yang esa, sudah tahu janji tentang Mesias, sudah tahu tentang Nabi, banyak hal yang kita percaya juga dipercaya oleh mereka, maka mereka tidak langsung bisa dibaptis langsung pada saat itu. Termasuk sida-sida Ethiopia, dia orang Yahudi juga kan, maka dibaptis pada saat itu. Kalau orang pagan ya tidak, diajar dulu gitu loh. Ya kan, kalau orangnya orang yang memang penyembah berhala ya diajar dulu gitu ya. Baik. Nah, setelah mereka percaya pada Kristus, mereka diajar, baru mereka dibaptis. Baptisan itu apa sebenarnya? Baptisan itu adalah sarana kita menyatu dengan Kristus, supaya pemahaman kita tentang Kristus bukan hanya pemahaman secara intelektual saja. Apal doktrin-doktrin ortodoks, tahu ajaran-ajaran rasuliah, kalau itu hanya pengetahuan secara intelektual, tidak bedanya saudara seperti belajar matematika yang tidak akan membawa apa-apa. Sama seperti orang hafal bunyinya resep suatu obat, tapi kalau tidak minum obatnya ya tidak akan sembuh. Orang namanya resepnya saja kok. Jadi kalau saudara belajar iman itu hanya secara intelektual nggak ada gunanya. Ketika saudara tidak masuk pada apa yang diajarkan, terutama dalam sakramen-sakramen. Sakramen ini adalah sarana kita menyatu dengan Kristus. Sebab melalui kematiannya di atas salib, Yesus mengalahkan dosa. Coba kita baca di dalam Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati. Jadi matinya di kayu salib adalah wujud ketaatan. Ingat, yang taat itu bukan yang sekedar anak Maria loh ya. Yang taat ini firman Allah yang sedang jadi manusia.
Jadi ketaatannya mempunyai makna kosmis kalau begitu. Bukan yang sekedar terjadi pada seorang manusia Yesus anaknya Maria. Enggak. Ini terjadi pada firman Allah yang menjadikan segala sesuatu sehingga matinya di kayu salib berdampak pada segenap manusia yang mau percaya padanya. Kita baca 2 Korintus 5 ayat 14. 2 Korintus 5 ayat 14. 2 Korintus 5 ayat 14. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua. Nah, kalau satu orang sudah mati untuk semua orang, gimana bisa? Kalau saya mati, ya mati sendiri. Tidak mungkin untuk semua orang. Tapi kalau matinya Kristus, karena yang mati itu firman yang sedang menjadi manusia, yang manusia itu diciptakan oleh firman ini, maka matinya firman ini berdampak untuk seluruh manusia. Sehingga matinya satu orang ini menjadi kematian untuk semua orang. Terus kan? Dan Kristus telah mati untuk semua orang. Oh, Kristus telah mati untuk semua orang. Jadi apa yang dilakukan Yesus di atas kayu salib itu akhirnya berdampak untuk semua orang. Kembali ke Filipi 2. Ayat yang ke-8. Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Ya, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya. Ya, jadi Kristus merendahkan diri itu sebagai manusia ya. Jadi kalau saudara ditanya orang luar, kok Tuhan bisa disalib? Tuhan yang jadi manusia. Kalau nggak jadi manusia nggak bisa disalib. Tuhan kok lapar? Nah, Tuhan yang jadi manusia. Kalau manusia nggak bisa lapar ya bukan manusia. Tuhan kok dilahirkan? Tuhan jadi manusia. Kalau nggak lahir, memang apa? Lahir dari pohon pisang. Iya, kalau dia menjadi manusia, lahir seperti kita dalam segala hal seperti ini harus. Kalau ditanya orang ini, jangan jawabannya itu. Ingat bahwa Kristus yang kita percaya ini Tuhan bukan artinya langsung menjual, tapi Tuhan apa tadi? Yang ilahi, yang punya kuasa. Itu pun diangkat setelah bangkit. Nah ini mereka tidak ngerti. Orang luar itu tidak ngerti. Makanya sering mengejek. Nggak ngerti kata Tuhan itu sendiri, nggak ngerti inkarnasi. Nah kita harus menguasai kata Tuhan dan mengerti apa arti inkarnasi ini. Ya. Jadi Kristus disalibkan karena dia telah jadi manusia, sudah punya tubuh. Kalau tidak punya tubuh bisa disalib enggak? Enggak. Nah, ayat 8 ini baca lagi. Dan dalam keadaan sebagai manusia ini harus ditekankan. Telah merendahkan dirinya. Dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Berarti kematian Kristus itu wujud apa? Wujud ketaatan. Dosa itu intinya apa? Tidak taat. Coba kita baca di dalam jatuhnya manusia karena tidak taat. Kita baca dalam Kejadian 2, 16, 17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang kau memakannya, pastilah kau mati. Kapan diancam kematian? Pada hari engkau makan. Seandainya mereka nggak pernah makan, ya enggak mati gitu loh. Jadi manusia bukan diciptakan untuk mati, diciptakan untuk abadi bersama Allah. Sayang, terjadilah Kejadian 3 ayat 6. Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakan. Nah, kok enggak langsung gedebuk mati? Enggak, tapi benih kematian sudah masuk. Ayat 19. Ayat 19. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu dan engkau akan kembali. Padahal tadinya engkau debu, engkau akan menjadi abadi seperti aku tadinya. Sekarang menukik, engkau debu kembali menjadi debu. Berarti benih kematian sudah masuk pada manusia. Itu sebagai upah dari dosa, efek dari dosa. Bukan hukuman. Ya kan listrik itu kalau saya matikan dari sumbernya, ya mati gitu kan. Nah, ada bukan ini saya hukum ya, memang kalau putus ya mati gitu loh. Karena manusia putus dari hubungannya dengan Allah, maka dia mengalami kematian.
Kematian itulah namanya upah dosa adalah mati. Jadi kalau gitu intinya dosa itu apa? Ketidaktaatan. Nah, ketidaktaatan itu lawannya apa? Taat. Maka Kristus taat di atas salib. Kembali kepada Filipi 2 ayat 8. Filipi 2 ayat 8. Filipi pasal 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati. Nah, jadi mati kayu salib adalah wujud ketaatan. Padahal dosa adalah ketidaktaatan. Kristus menggunakan tubuh